Ibu mau tanya, sekarang siapa yang tidak sekolah? Sekolah semua? Alhamdulillah ya, kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Lagu wajib Garuda Pancasila. Selesai? Sebelum ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Untuk pembelajaran kemarin, ada yang masih ingat belajar tentang apa? Tentang ramah lingkungan. Bahwa kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul. Nah, sekarang kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia, hidup bersih dan sehat. Untuk pembelajaran 4, tema 4. Untuk bahasa Indonesia, kita mempelajari hidup sehat dan tidak sehat. Nah, dengan mengetahui konsep lingkungan sehat itu seperti apa, dapat menciptakan lingkungan di sekitar kita menjadi sehat agar orang yang berada di lingkungan tersebut juga sehat. Nah, untuk pelajaran matematika, kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran hari ini, kalian buka buku temanya. Tema 4, halaman 29. Tentang halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Nah, kalian baca dari halaman 29 dari sini sampai sini, sampai terlihat rapi dan asri. Nanti Ibu tanya ya. Sudah kalian baca? Baik. Nah, Ibu jelaskan. Jadi, halaman rumah itu disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampahnya yang berserakan di mana-mana. Tanaman bunga juga tidak diperhatikan, tidak disiram. Seharusnya kita memperhatikan yang ada di lingkungan kita, seperti di rumah atau di sekolah. Nah, kalau untuk sampah, kalau misalkan kita mau membuang sampah, itu harus pada tempatnya. Dan biar rumah kita menjadi lebih asri lagi, lebih sehat lagi, lebih bagus lagi, kita membuat tanaman atau menaruh pot bunga di dalam pot di depan rumah. Nah, kita membersihkannya tiap hari, menyiramnya tiap hari. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan dari sampah, harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah yang pupuk itu yang bisa dibikin pupuk, kompos, nah bisa dijadikan kompos buat tanaman. Bunga harus disiram setiap hari ya. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, di sini siapa yang di rumahnya banyak bunga? Asri. Asri di rumahnya banyak bunga. Suka disiram? Suka. Bagus ya. Jadi, supaya rumah kita lebih cantik lagi, nah kita taruh saja, tambahin di halaman rumah kita pot bunganya yang ada bunganya ya. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu mau kasih video sama kalian. Coba kalian ditonton, dipahami. Nanti Ibu akan tanya jawab sama kalian ya, apa hasil dari video tersebut yang kalian dapat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sudah siapkah kalian belajar IPA hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengenai lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat, dan cara memelihara lingkungan sehat. Tahukah kamu apa lingkungan sehat itu? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan, seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Juga terhindar dari binatang pembawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, polusi udara berlebihan. Menurut kalian, manakah yang termasuk lingkungan sehat? Yang termasuk lingkungan sehat adalah gambar A, karena pada gambar A, lingkungan di sekitarnya sangat bersih dan asri. Sedangkan pada gambar B, terdapat polusi udara di sekitar mereka. Bagaimanakah ciri-ciri lingkungan sehat? Yuk kita amati bersama. Ciri-ciri lingkungan sehat yang pertama yaitu udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Selain itu, juga tidak berbau. Yang kedua, terdapat tempat sampah dan keadaannya bersih. Dengan adanya tempat sampah, sampah jadi tidak berserakan. Dengan demikian, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Air dalam saluran ini mengalir dengan lancar. Hal ini karena tidak tersumbat oleh sampah. Yang keempat, terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Dengan adanya tumbuhan, udara akan menjadi lebih bersih. Selain itu, keadaan lingkungan rumah akan terlihat lebih indah. Lingkungan tidak sehat identik dengan tidak adanya rasa kenyamanan, rasa kedisiplinan, dan rasa empati terhadap lingkungan yang tertata rapi, bersih, indah, dan hijau. Bagaimanakah ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Ayo kita simak bersama. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat yang pertama yaitu udara kotor dan berbau. Udara tersebut akan menyesakkan nafas kita. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah, sehingga sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Tentu saja hal ini akan merusak pemandangan lingkungan sekitar. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, tidak ada saluran air. Meskipun ada, tetapi keadaannya kotor. Terdapat sampah yang menyumbat saluran air, akibatnya aliran air tidak lancar. Yang keempat, tidak terdapat tumbuhan, sehingga terlihat gersang. Kalaupun ada, tetapi tidak terpelihara. Misalnya, terdapat rumput liar di sekitar tumbuhan. Yang kelima, terdapat banyak hewan liar yang kelihatan kotor. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Lalu, bagaimanakah cara menjaga lingkungan? Yuk, kita simak bersama. Cara menjaga kesehatan lingkungan yang pertama adalah tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, aliran air tidak lancar, dan inilah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir. Yang kedua, menghemat energi. Produk baru yang dihasilkan dari bahan baku produk daur ulang ini bisa menghemat energi. Hal ini tentu berbeda dengan produk baru yang dibuat pertama kali, karena jumlah energi yang dikonsumsi jauh lebih tinggi. Yang ketiga, menggunakan produk daur ulang.
Daur ulang merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan juga pembuatan produk atau material yang bekas pakai. Yang keempat, menanam pohon. Kegiatan ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Yang kelima, melarang perburuan liar. Perburuan liar merupakan suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal. Perburuan liar ini merupakan suatu tindak pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan cara menjaga lingkungan? Ayo kita lestarikan bersama dan sampai jumpa adik-adik. Sudah ditonton? Nah, untuk pertanyaannya yang kalian dapat tonton barusan itu, berdasarkan teks apa yang menyebabkan halaman rumah itu kotor? Apa Padlan? Betul, karena tidak dibersihkan, membuang sampah sembarangan ya. Nah, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti rumah kita akan terlihat kotor. Nah, Ibu mau tanya lagi, menurut kalian lingkungan yang sehat itu seperti apa? Betul, lingkungan yang bersih, yang rapi, yang wangi, itu lingkungan sehat yang suka dibersihkan. Kalau lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang tidak sehat itu lingkungan yang tidak sama sekali dibersihkan, yang banyak sampahnya yang tadi Ibu berikan sama kalian contohnya bahwa rumah kita tidak dibersihkan akan menyebabkan penyakit juga buat kalian ya. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan kita itu tetap bersih, tetap sehat? Yang kita harus lakukan seperti apa? Menjaga lingkungan dengan baik ya, membersihkannya. Nah, lingkungan supaya lingkungan kita sehat itu kita harus menyapunya, membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman di sekitar kita. Nah, di sini juga ada lagu membuang sampah ya. Lagu membuang sampah, syair dan lagu yang diciptakan Ate Mahmud. Nanti kalian bisa lihat di YouTube ya lagunya seperti apa. Nah, Ibu mau tanya, kalian tahu tidak kebersihan itu seperti apa? Dari tadi Ibu menjelaskan tentang kebersihan, tetapi Ibu belum tanya sama kalian alat kebersihan itu seperti apa. Awas ada yang tidak tahu. Alat kebersihan itu seperti sapu, kain pel, serbet, keset. Alat kebersihan itu yang seperti itu. Masih banyak lagi ya. Masih banyak alat yang bisa membuat tempat kita itu bersih. Nah, contoh kecilnya atau alat yang sering kita lihat dan pakai itu seperti sapu ya dan kain pel. Nah, sekarang kita belajar matematika tentang bangun datar ya. Di sini ada yang sudah tahu contohnya bangun datar itu seperti apa? Ada lingkaran ya. Ada apa lagi? Ada trapesium, layang-layang, jajar genjang dan masih banyak lagi ya. Nah, Ibu akan jelaskan dulu ciri-ciri bangun datar, bahwa ciri-ciri bangun datar itu memiliki sisi, sudut dan titik sudut. Ruas bangun
bangun datar ya. Nah, untuk ciri-ciri bangun datar itu ya. Nah, kalau ini disebutnya sisi. Nah, kalau yang di titik ini di paling bawah disebut sudut ya, disebut sudut. Nah, untuk yang terakhir di sini di titik ini disebutnya titik sudut. Nah, ruas-ruas garis pada bangun datar disebut sisi ya, yang ini. Sisi yang saling bertemu membentuk sudut. Nah, yang ini nih. Jadi disebutnya sudut. Nah, tidak pertemuan dua sisi atau ruas garis disebut titik sudut. Nah, yang ini disebutnya titik sudut. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan beberapa bangun datar. Yang pertama ada persegi, kedua persegi panjang, ketiga segitiga, keempat lingkaran, kelima belah ketupat, keenam trapesium, ketujuh layang-layang, dan yang terakhir 8 jajar genjang. Nah, yang selanjutnya ya, bangun datar persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjangnya dan 4 titik sudut. Sudut pada persegi adalah sudut siku-siku, jumlah sisinya 4 dan jumlah titik sudut perseginya 4 ya. Nah, untuk selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Yang jumlah sisi persegi panjang yaitu 4 buah, jumlah titik sudut dan persegi panjang 4 buah. Nah, yang selanjutnya segitiga. Segitiga mempunyai bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Sekarang nih yang keempat, lingkaran. Bangun datar istimewa yang berbentuk oleh himpunan titik-titik yang tidak mempunyai jarak yang sama dari titik-titik pusat karena melingkar, jadi tidak punya titik-titik pusatnya di mana. Nah, lingkaran memiliki 1 buah sisi dan tidak memiliki titik sudut. Sekarang yang kelima, belah ketupat. Bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut. Sudut-sudut pada belah ketupat bukanlah sudut-sudut siku-siku, bukan. Jumlah sisi belah ketupat ada 4 buah. Jumlah sisi sudut belah ketupat ada 4 buah. Sekarang trapesium. Di sini ada yang tahu trapesium memiliki berapa? Trapesium bangun datar yang memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Nah, yang layang-layang yaitu bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Nah, untuk jajar genjang yang terakhir memiliki bangun datar yang jumlah sisi jajar genjang 4, jumlah titik sudutnya 4. Nah, kesimpulan dari pengertian barusan Ibu mau tanya. Segitiga sisinya berapa dan sudutnya berapa, Padlan?
pembelajaran tersebut, Ibu sekarang mau ngasih tugas buat kalian bikin kelompok. Nanti Ibu akan kasih tugas. Nah, sekarang kalian bikin kelompok, 3 kelompok. Ibu akan kasih tugas buat kalian untuk pelajaran matematika. Kalian bikin kelompok 3, terus tugasnya yaitu menggambar bangun datar yang 8 tadi Ibu jelaskan sama pengertiannya di buku HPS yang sudah Ibu berikan di sini. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Silahkan kerjakan. Sudah selesai tugasnya yang Ibu berikan barusan, boleh dikumpulkan. Terima kasih. Nah, tadi kita belajar pelajaran bahasa Indonesia dan belajar matematika. Nah, Ibu akan beri tugas sama kalian, buat tugas di rumah, tugas masing-masing. Tugasnya itu yang pertama, coba kalian tulis ya. Apakah gambar pada latihan 1 tersebut menunjukkan lingkungan sehat? Yang kedua, coba buktikan dengan menjelaskan tentang konsep lingkungan sehat. Nah, yang ketiga, setelah menempatkan gambar pada kelompok masing-masing, periksa kembali terkait dengan ciri-ciri dari masing-masing bangun datar tersebut. Nah, nanti sama kalian ditulis lagi di rumah ya. Untuk yang selanjutnya, apakah kalian paham dengan pembelajaran hari ini? Insya Allah paham. Baik, mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat lagi ya. Dan jangan lupa kalian kerjakan soal evaluasi yang Ibu bagikan tadi ya. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, dari kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat, kita itu harus menjaga lingkungan dengan baik, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kesimpulan dari pembelajaran matematika, menghitung banyak sisi, sudut, titik sudut, bangun datar, dan menyebutkan ciri-ciri bangun datar. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang bersama dalam keluarga ya. Jadi kalian tugas bereskan dulu. Nah, untuk pembelajaran yang hari esoknya kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keluarga. Jadi persiapkan ya. Terus sampaikan juga hasil belajar kalian hari ini kepada orang tua kalian ya. Dan minta Bapak Ibu kalian memberikan umpan balik atau secara tertulis pada buku penghubung. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu titip pesan buat kalian, jaga ya kesehatan, tidak boleh jajan sembarangan. Sebelum kita berdoa, silahkan kalian beres-beres dulu bukunya, dimasukin ke tas, pensilnya yang ada di atas meja kalian rapikan dulu ya. Sudah rapi? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai.